Rahayu semua, selamat siang. Perkenalkan, saya Lukman Sihombing, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Bahasa dan Budaya, Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah media pembelajaran tradisional yang dapat digunakan pada mata pelajaran matematika, yaitu alat hitung sederhana. Nah, alat ini dapat digunakan mulai dari jenjang SD sampai dengan SMP. Oke, berikut adalah bentuk dari alat hitung sederhana yang saya buat. Dapat dilihat. Jadi media ini cukup sederhana, bisa dapat kita buat bahan-bahannya seperti kardus, spidol, dan roll untuk membuat garis-garisnya ini. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam membuat media sederhana, yaitu media berhitung pada mata pelajaran matematika. Pada media ini disusun dalam bentuk perkalian dari 1 sampai 11. Akan tetapi ini bukan menjadi patokan ketika kita membuat perkalian dari 1 sampai 100. Ini adalah salah satu contoh media pembelajaran sederhana dalam berhitung pada perkalian dan bisa juga pada pembagian. Media ini cukup sederhana. Pada media ini dapat membantu memahami perkalian secara mudah tanpa berpikir panjang. Baik digunakan mulai dari jenjang SD, SMP, dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Media ini dapat membantu siswa-siswa dalam belajar berhitung. Selain dari perkalian, media ini juga dapat digunakan pada pembelajaran pembagian dengan persyaratan jumlah dibagi oleh hasil itu sendiri. Oke, contohnya dalam bidang perkalian dapat kita lihat 4 dikali 9, 4 dikali 9. Hasilnya dapat kita lihat di sini, 4 dikali 9 yaitu 36. 36. Lalu contoh lain, 5 dikali 7. 5 dikali 7, hasilnya dapat kita lihat tengah-tengah sini. Ini adalah hasilnya. Hasilnya yaitu 35. 5 dikali 7. Hasilnya 35. Lalu angka yang lebih tinggi dapat kita lihat 7 dikali 11. Nah, hasilnya dapat kita lihat di kotak yang tengah ini yaitu 77. Nah, jadi media ini dapat membantu kita tanpa berpikir panjang untuk mengetahui hasil dari semua perkalian yang ada dari 1 sampai 11. Nah, di sini saya contohkan 1 sampai 11 karena kalau kepanjangan sampai 100 mungkin yang sampai sana. Oke, baru dapat kita contohkan ke dalam pembagian dengan persyaratan bahwasanya hasil itu dibagi dengan nilainya sendiri. Contohnya 54 dibagi 9, hasilnya dapat kita lihat di ujung ini yaitu 6. 54 dibagi 9, hasilnya yaitu 6. Contoh lain, 32
dibagi 8. Hasilnya dapat kita lihat di ujung sini, yaitu 4. 32 dibagi 8, hasilnya 4. Oke, baik, selanjutnya pada pembagian berikutnya, yaitu 54 dibagi 6. 54 dibagi 6, hasilnya dapat kita lihat ke atas sini di kotak ini, yaitu hasilnya 9. Kebalikan dari 6 dikali 9, hasilnya 54. Jadi seperti yang saya jelaskan dari awal, yaitu syarat dari pembagian di alat di media ini, hasil dari perkalian itu dibagi dengan perkalian itu sendiri. Nah, jadi persyaratannya di situ. Jadi kalau untuk dibagi ke dalam bentuk pecahan, yaitu kurang efisien lah jadinya. Jadi karena ini cuman media sederhana seperti yang saya bilang tadi, yaitu contohnya 54 dibagi 6, hasilnya ke atas sini, yaitu 9. Nah, itu kebalikan dari atas ini juga, 54 dibagi 9, hasilnya 6. Sama juga, yaitu 9 kali 6, hasilnya 54. Oke, jadi sekian yang bisa dapat saya sampaikan pada pemanfaatan media pembelajaran sederhana ini dalam bidang matematika, yaitu perkalian dan pembagian secara sederhana. Media ini sangat membantu siswa-siswa dalam memahami materi perkalian dan pembagian secara sederhana. Ini juga dapat membantu siswa dalam berkreativitas membuat media secara sederhana tanpa menggunakan teknologi yang ada zaman sekarang ini. Baik, cukup sekian persentase dari media pembelajaran sederhana yang saya buat. Saya akhiri dengan kata terima kasih. Rahayu.